Raffi Ahmad dan Nagita Slavina didaulat menjadi ikon Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua. Raffi Nagita akan bersanding bersama Duta PON 20 Boaz Salosa, kapten dari tim sepak bola Persipura Jayapura. Sudah disahkan menjadi ikon PON bersama Mbak Gigi. Penunjukan Raffi Nagita sebagai ikon PON 20 ditetapkan sejak bulan April 2021. Seperti yang dilansir cnnindonesia.com, proses penetapannya dilakukan secara simbolis dengan memberikan jaket PON 20 oleh Roy Letrora, Ketua 2 PB PON 20 tahun 2021. Sejumlah kalangan menilai penunjukan Raffi Nagita dinilai kurang representatif sebagai ikon PON ke-20 di Papua. Dalam cuitannya, komikus Ari Kriting berpendapat Duta PON 20 Papua seharusnya sosok asli Papua. Beberapa selebritas tanah air sepakat dengan Ari, diantaranya Dian Sastrowardoyo dan Hanung Bramantio. Meski demikian, Ari mengakui kapabilitas Nagita untuk membawa misi sosialisasi PON 20 sangat dibutuhkan. Sementara itu, menurut Roy Letrora, selaku Ketua Bidang 2 PB PON 20 Papua, ada perbedaan antara duta dengan ikon. Duta merepresentasikan daerah tersebut, sedangkan ikon adalah seseorang yang merepresentasikan PON secara nasional dan mempromosikannya ke publik. Pemilihan sosok duta dan ikon pun tidak sembarangan. Ada mekanisme yang harus dijalankan, yaitu beberapa nama figur diajukan panitia PON, kemudian dianalisa dan dipilih oleh kelompok kerja independen. Diharapkan dengan adanya duta maupun ikon dapat mempromosikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 secara maksimal. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua sendiri akan digelar pada 20 Oktober hingga 2 November 2021. Anur Gewang, CNN Indonesia. Ya, kini kita sudah terhubung dengan Roy Letrora, Ketua Bidang 2 PB PON 20 Papua. Ya, Pak Roy, selamat sore. Selamat sore, Pak Beni. Ya, selamat sore. Sebelumnya selamat untuk gelaran PON Oktober nanti. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Pak Roy, ini ada beberapa pertanyaan. Ini kenapa sebenarnya panitia PON menunjuk Raffi Nagita sebagai ikon Pekan Olahraga Nasional? Baik, mungkin saya jelaskan dulu sedikit mengenai duta dan ikon PON ya untuk PON Papua yang ke-20 tahun 2021. Nah, kita memilih Boaz Salosa sebagai duta PON, yaitu merupakan representasi dari PON Papua, ya, di mana Boaz merupakan atlet yang asli berasal dari Papua yang mempunyai prestasi yang baik dan memiliki sisi kehidupan sosial yang baik menurut pandangan kami panitia PON. Sedangkan Raffi Ahmad sebagai ikon PON, dia bertugas untuk melakukan sosialisasi PON ke seluruh Indonesia. Jadi dia merupakan ikon yang hanya menyorakan PON. Nah, jadi proses ini juga kita lakukan melalui seleksi dan memiliki kriteria tertentu. Gitu, Mas Bid. Oke, baik. Berarti lalu bagaimana ini menjawab tudingan yang menyebut adanya cultural appropriation? Kenapa tidak pakai warga asli Papua untuk duta maupun ikon, Pak Roy? Jadi gini, PON ini kan multi event ya, olahraga multi event yang merupakan milik bangsa Indonesia. Yeah. Kebetulan untuk PON yang ke-20 itu Papua ditunjuk sebagai tuan rumah. Makanya kita sudah mengaplikasikan itu Boaz sebagai putra asli Papua yang mewakili Papua sebagai tuan rumah, sedangkan Raffi kami pilih sebagai influencer yang memiliki banyak followernya yang kami anggap, kami nilai mampu untuk melakukan sosialisasi PON. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa PON itu adalah multi event milik bangsa Indonesia yang kebetulan Papua saat ini ditunjuk sebagai hostnya. Baik, berarti ini menjawab ya Pak Roy ya. Ada perwakilan dari Papua juga, ada perwakilan dari nasional, dari Raffi Nagita. Nah, ini kan berarti terkait penggunaan influencer nih ya. Kita berharap penggunaan influencer ini bisa membuat PON kali ini tuh lebih meriah begitu ya. Lalu sebenarnya berapa budget untuk para influencer ini, Pak Roy? Nah, saya mau influencer ini bukan cuma Raffi Ahmad saja, ya,
buat juga, ada juga influencer nasional dan lokal sendiri. Cuma kita tidak bisa sebutkan satu-satu karena jumlahnya sangat banyak. Ratusan jumlahnya. Yang semua itu dipakaikan dalam satu paket pembiayaan kami sekitar 11 miliar. 11 miliar ya untuk semua. Berarti ada sekitar berapa tadi Pak Roy total influencer? Halo. Iya, Pak Roy. Berarti tadi ada sekitar 11 miliar ya untuk sekitar berapa influencer, Pak Roy? Untuk lokal itu kita sampai saat ini baru terdata sekitar 40-an, sedangkan untuk nasional itu baru terdata sebanyak 50-an, dan itu akan bertambah terus sampai kita bisa mencapai hasil yang diinginkan. Oke, Pak Roy. Nah, lalu ini kan gelaran PON dilangsungkan pada saat di masa pandemi. Nah, ini sebenarnya juga baik juga untuk wisata dan segalanya. Lalu apa yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID, lalu langkah apa yang dilakukan supaya gelaran PON ini aman dari penyebaran COVID-19, begitu Pak Roy? Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Panitia Besar PON 20 Papua 2021 untuk mencegah COVID adalah, satu, sesuai petunjuk instruksi Presiden, kita melakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar venue. Jadi bukan cuma pelantikan atlet sama ofisial yang akan datang di Papua, panitia, tapi sampai masyarakat. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Papua sudah zona hijau dan kami mohon doa supaya sampai dengan PON nanti tidak terjadi perkembangan pandemi ini di Papua. Oke, baik Pak Roy, kita kembali ke influencer tadi. Lalu bagaimana ini sebenarnya proses pemilihan para influencer ini sehingga akhirnya diputuskan ada Raffi Nagita atau beberapa influencer lain? Bisa dijelaskan nih Pak Roy? Nah, awalnya kita mengajukan beberapa nama yang kita lihat memiliki banyak followers, sudah mempunyai pengaruh di masyarakat. Setelah itu kita mengajukan kepada satu panitia independen yang namanya panitia kerja, kelompok kerja. Nah, ini oleh kelompok yang independen itu dilakukan seleksi. Seleksinya itu memakan waktu hampir 1 bulan. Nah, setelah dilakukan seleksi oleh kelompok kerja ini, ditentukan pemenangnya dan kami selaku panitia mengesahkan itu. Jadi melalui satu proses yang cukup panjang, ya, dengan beberapa pertimbangan, analisa, sehingga terpilihlah Buas dan Raffi sebagai duta dan ikon PON Papua. Baik Pak Roy, terima kasih atas penjelasannya. Kita berharap semoga gelaran PON 20 2021 Oktober nanti bisa berjalan dengan lancar. Sukses selalu Pak Roy, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Beni. Ya, terima kasih, selamat sore, salam olahraga.